Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas eh, penghambat pada proses sintesis protein. Saya perkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Falujani Sanikmatul Hidayah. Perkenalkan, nama saya Zara Fibriani. Perkenalkan nama saya Setiawati. Perkenalkan, nama saya Naila Nurzalfa. Perkenalkan, nama saya Alia Farniza. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas 3 poin utama, yaitu definisi sintesis protein, yang kedua tahap sintesis protein, lalu yang terakhir ada penghambat sintesis protein. Nah, sintesis protein ini adalah proses pembentukan protein dari monomer peptida yang diatur susunannya oleh kode-kode genetik. Nah, proses sintesis protein ini dibagi juga dari dua tahapan, yaitu proses transkripsi dan proses translasi. Untuk tahap sintesis protein, yang pertama itu ada transkripsi. Apa itu transkripsi? Transkripsi merupakan proses percetakan atau penulisan ulang DNA ke dalam mRNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus. Pada tahap ini, setiap basa nitrogen DNA dikodekan ke dalam basa nitrogennya RNA. Tahap transkripsi dapat dibagi lagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama inisiasi, elongasi, dan terakhir ada terminasi. Tahap yang kedua ada translasi. Translasi adalah tahap penerjemahan kode mRNA oleh tRNA ke dalam urutan asam amino. Tahap ini terjadi di sitoplasma dengan bantuan ribosom. Pada proses sintesis protein, satu macam gen umumnya hanya mengatur satu sintesis polipeptida. Polipeptida yang terbentuk terlebih dahulu dimodifikasi untuk menjadi protein yang fungsional. Misalnya ada beberapa polipeptida yang harus disatukan untuk membentuk satu protein yang memiliki fungsi tertentu. Selanjutnya itu adalah penghambat sintesis protein. Sintesis protein itu bisa dihambat oleh antibiotik. Antibiotik dengan target kerja menghambat sintesis protein ialah aminoglikosida, makrolida, tetrasiklin, dan glisilsiklin, chloramphenicol, dan terakhir linkosamid atau clindamycin. Selanjutnya, itu adalah aminoglikosida. Aminoglikosida itu memiliki aktivitas yang sangat baik terhadap bakteri gram negatif aerobik karena ukurannya dapat melewati membran luar bakteri. Aminoglikosida memiliki sifat yang bermuatan positif sehingga memungkinkan mereka untuk mengikat membran luar yang bermuatan negatif. Oleh karena itu lubang dan melakukan penetrasi membran sitoplasma bakteri ke ribosom. Antimikroba ini melakukan mekanisme transportasi secara aktif yang bergantung pada energi yang membutuhkan oksigen dan kekuatan proton aktif. Oleh karena itu, aminoglikosida bekerja buruk di lingkungan anaerob dan asam. Nah, setiap aminoglikosida itu bekerja dengan mengikat subunit 30S dari ribosom bakteri yang menyebabkan ketidakcocokan antara kodon mRNA dengan aminoasil tRNA dan pada akhirnya terjadi kesalahan translasi pada protein. Selanjutnya ada makrolide. Nah, semua makrolide itu terdiri dari inti siklik besar yang disebut cincin lakton makrosiklik. Nah, oleh karena itu dinamain makrolide. Cincin ini dihiasi dengan residu gula. Macrolides mengikat erat ke subunit 50S dari ribosom bakteri di lokasi yang menghalangi keluarnya peptida yang baru disintesis. Nah, dengan demikian makrolide berfungsi dengan cara yang mirip dengan aminoglikosida karena mereka menargetkan ribosom dan mencegah produksi protein. Selanjutnya ada tetrasiklin dan glisilsiklin. Tetrasiklin ini adalah jenis antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Struktur inti dari tetrasiklin ini terdiri dari 4 cincin, 6 anggota yang tergabung dan memungkinkan tetrasiklin untuk berinteraksi dengan subunit 30S dari ribosom bakteri sehingga mencegah pengikatan oleh molekul tRNA yang dimuat oleh asam amino. Nah, sehingga dengan cara ini sintesis protein terhambat. Selanjutnya di sini ada chloramphenicol.
Nah, chloramphenicol ini tuh umumnya bersifat bakteriostatik dan merupakan antibiotik berspektrum luas. Struktur chloramphenicol ini memungkinkan untuk berikatan dengan subunit 50S dari ribosom dan memblokir pengikatan asam amino oleh tRNA. Chloramphenicol memiliki spektrum aktivitas yang luas terhadap berbagai kategori bakteri. Selanjutnya ada linkosamid atau clindamycin. Antibiotik ini berikatan dengan subunit 50S dari ribosom bakteri dan menghambat sintesis protein. Nah, secara teoritis, agen-agen ini harus mencegah produksi racun bakteri dan mereka sering digunakan sebagai terapi tambahan pada sindrom shock toksik yang disebabkan oleh Streptococcus atau Staphylococcus. Mekanisme kerja pada clindamycin ini sangat mirip dengan makrolida, sehingga beberapa strain bakteri yang resisten terhadap erythromycin karena modifikasi ribosom juga resisten terhadap clindamycin. Nah, kebanyakan bakteri gram negatif secara intrinsik resisten terhadap clindamycin karena membran luarnya menolak penetrasi dari obat ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.